Al-hikmah al-khamsun, hikmah yang ke-50. La saghirata, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin, ila anqal la idza qabalaka adluhu wa la kabirata idza wajahaka fadluhu. La saghirata, enggak ada dosa kecil. Tidak ada istilah dosa kecil kalau sudah Allah membalas dengan keadilannya. Karena kalau sudah Allah memberlakukan sifat adilnya Allah untuk kita, hancur kita. Hancur kita. Kalau biarpun itu dosa kecil, jangan remehkan biarpun dosa kecil. Kalau tidak diampuni oleh Allah, cara menebusnya ya masuk neraka. Dan neraka itu menyeramkan. Wala kabirata, begitu sebaliknya, tidak ada dosa besar. Idza wajahaka, kalau Allah sudah memberlakukan dirimu, jika yang diberlakukan kepadamu adalah fadluhu, karunia Allah. Ada keadilan, ada karunia. Ada dikisahkan suatu ketika ada orang mengatakan, diperintahkan untuk masuk surga, masuklah engkau ke surga atas karuniaku, udkhul jannata bifadli, masuklah engkau ke surga atas karuniaku. Rupanya orang itu merasa dirinya adalah punya amal banyak, lalu mengatakan, aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Oh, ngajak hitung-hitungan. Dengan Allah ngajak hitung-hitungan. Disuruh masuk surga atas karunia Allah, kemurahan Allah, dia berkata, aku masuk surga dengan amalku. Baik, ayo hitung-hitungan. Dihitung amal baiknya sebanyak itu dengan matanya saja. Rupanya amal baik sebanyak itu dibanding dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada hamba tersebut, masih lebih berat nikmat mata. Baru nikmat mata, belum hidungmu, belum telingamu, belum yang lainnya. Makanya kalau urusan dengan Allah, jangan minta keadilan dari Allah, tapi mintalah pengampunan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah minta keadilan dari Allah, sesuai yang kita lakukan kita akan diberi, dari dosa kita akan dihukum. Makanya keadilan. Maka kalau sudah dosa kita Allah memberlakukan kepada kita dengan keadilannya, maka tersiksalah kita. Tapi Allah, kalau Allah memberlakukan kepada kita dengan Allah memberlakukan kepada kita karunia, rahmat dan kasih sayangnya, maka tidak ada dosa gede lagi saat itu. Jadi itu ada keadilan Allah, ada karunia Allah. Kalau tampak sifat keadilan Allah, maka akan dihukum seorang hamba karena dosanya. Tapi kalau yang tampak adalah kasih sayang dan sifat pemurah Allah, maka ketahuilah tidak akan lagi ada hukuman saat itu. Nah, sekarang bagaimana agar kita itu menghadap kepada Allah bisa mendapatkan karunia, bukan keadilan Allah. Allah Maha Adil. Allah tidak akan berbuat zalim. Allah Maha Adil dan Allah tidak akan berbuat zalim. Dan Allah juga Maha Pengasih. Allah Maha Pemurah. Ingat, Allah Maha Adil, tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Kalau hamba tidak salah, tidak akan dihukum oleh Allah. Tidak akan Allah itu salah menghukum hambanya. Tapi yang lebih banyak adalah rahmatu ghalabat ala ghadabihi. Kasih sayang Allah itu telah mengalahkan murkanya. Bukan murkanya mengalahkan kasih sayangnya. Jadi nggak ada manusia ini yang salah diseksa oleh Allah, nggak ada. Yang banyak adalah diampuni oleh Allah. Kalau main kepada Allah, kita main hitung-hitungan, bangkrutlah kita, nggak akan mampu. Baik, di sini adalah bagaimana kita agar bisa sampai kepada fadl Allah, bukan sampai kepada adl Allah. Adl Allah menakutkan. Semua yang kita lakukan dihitung dan dihukum kita. Ayo, hari ini Anda melihat apa? Di alam nyata, di jalan-jalan apa? Mulai dari aurat yang terbuka dan sebagainya. Tanpa sengaja di televisi di rumah kita. Apalagi? Mau hitung-hitungan dengan Allah, nyungsap kita. Sekarang bagaimana agar kita tidak sampai kepada adl Allah, tapi kita sampai kepada fadl Allah, karunia Allah. Nah, untuk sampai kepada karunia Allah, kasih sayang Allah,
Maka caranya adalah dengan beribadah. Ibadah yang bagaimana? Untuk sampai kepada adl Allah, untuk mendapatkan keadilan dari Allah yang di dalamnya ada hukuman, ada siksaan dan sebagainya. Itu juga dengan ibadah nanti. Cuman bedanya cara beribadah. Jadi begini, sebagai seorang hamba hendaknya tugas kita agar sampai kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah adalah jalankan perintah Allah, yaitu beribadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Ibadahnya seseorang yang menyadari kalau dirinya hamba yang lemah di hadapan Zat yang Maha Agung, sehingga semakin hebat ibadahnya semakin merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar, semakin banyak ibadahnya, semakin gede syukurnya kepada Allah. Bahkan yang muncul adalah pengakuan bahwasanya aku tidak akan bisa berbuat baik sebanyak ini kecuali karena Allah, sehingga tidak punya ujub sama sekali, tidak punya kesombongan sama sekali. Hakikat ubudiyah. Lah kalau seorang sudah sampai derajat hakikat ubudiyah, menghambakan dirinya kepada Allah dengan benar, sampai semua kebaikan yang dilakukan dia tidak merasa kalau dia punya andil di dalamnya, maka dia di samping dia semakin giat di dalam beribadah, ibadah, dia semakin besar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allahu Akbarnya, mengagungkan Allahnya semakin luar biasa, sehingga yang ada adalah kesadaran kalau diri adalah kecil. Orang inilah menuju kepada fadl Allah, karunia Allah, berbuat baik. Kemudian di samping berbuat baik adalah dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Bagaimana orang yang seperti ini tadi? Di saat dia bermaksiat, apa yang terjadi pada dirinya? Di saat dia merasa dia melakukan kemaksiatan, lihat, untuk mendapatkan fadl Allah, bukan mendapatkan adl Allah, untuk mendapatkan karunia, maaf, kasih sayang Allah, maka seorang hamba tadi yang di saat beribadah semakin hebat ibadahnya, semakin merasa kecil di hadapan Allah, maka ketahuilah hamba tersebut di saat bermaksiat lihat merasa malunya besar kepada Allah. Sehingga bagi orang tersebut bukan dosa gede saja, dosa kecil pun bagi dia adalah berat. Karena urusannya adalah apa? Ini urusannya dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah orang seperti itu menjadi yang di saat melakukan sebuah kemaksiatan yang adalah derai air mata, tangis, penyesalan dan penyesalan, biarpun itu katanya dosa kecil. Maka bagi orang ini la saghirata, la kabirata, dosa gede pun tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena apa? Allah akan memandang orang ini dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya. Maka biarpun gede dosanya, tapi dia menyesal setelah itu. Menyesal dan menyesal dan menyesal, maka penyesalan itulah yang akan meruntuhkan dosa, akan meleburkan dosa, akan menjadi sebab Allah mengampuninya. Kalau sudah begitu, segede apapun dosa itu seperti tidak ada dosa. Tapi satu lagi, seorang hamba, dia juga jago ibadah, tapi ibadahnya bukan menghantarkan kepada fadl Allah, tapi kepada adl Allah. Dia beribadah, di saat mulai bisa beribadah, dia mulai sombong dengan ibadahnya. Wah, seolah-olah sudah kayak punya surga, membanggakan ibadahnya, sehingga dengan ibadah yang banyak, bukan dia semakin kecil merasa rendah di hadapan Allah, sudah mulai merasa kesombongannya yang muncul, sehingga melihat orang yang ada di kiri kanannya seolah-olah ada di bawahnya. Kesombongan, ibadah menjadikan sebab sombong. Dia punya imam dan punya suri toladan. Suri toladan imam yang namanya iblis. Iblis adalah ada makhluk Allah yang ibadahnya luar biasa, ibadahnya dahsyat. Iblis bukan dari golongan malaikat, akan tapi begitu hebatnya di dalam beribadah sampai dia dikumpulkan bersama rombongan malaikat, bahkan sampai dia diangkat sebagai pemimpin mereka. Akan tapi ketahuilah, ibadahnya iblis tidak menjadikan sebab iblis semakin tawadhu di hadapan Allah, bukan semakin merasa kecil, bukan semakin menyadari kalau dirinya seorang hamba. Akan tapi ibadahnya iblis menjadikan si iblis itu sombong, maka kesombongannya menghalangi dia untuk bisa patuh kepada Allah. Di saat Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis, hei, sujudlah kalian wahai malaikat.
wahai malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Yang memerintahkan Allah kepada malaikat, dan bersama malaikat ada iblis, karena iblis sudah digolongkan bersama malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, di saat kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud, fasajadu, semuanya pada sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan, dia enggak mau, wastakbara, sombong dia. Iblis yang sombong. Kenapa dia sombong? Karena kebaikan yang dilakukannya. Karena kebaikan yang dilakukannya. Disuruh sujud sama Adam, padahal ini perintah Allah, enggak mau dia. Kalau dia seorang merasa dirinya adalah hamba Allah, tentu dia akan mudah untuk patuh dengan perintah Allah. Enggak mau sujud. Sudah begitu ditanya oleh Allah, apa yang menjadikan kau tidak sujud, hai iblis? Di saat ditanya begitu, bukan dia malah minta maaf kepada Allah, malah berkata, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia ya Allah. Dalam hati iblis begini, kok bisa saya suruh sujud sama Adam? Dia itu makhluk yang baru diciptakan Allah hari ini, baru ditiupkan roh saat ini, belum punya prestasi ibadah, belum terbukti sujud. Aku sudah ribuan tahun sujud, bahkan aku sampai diangkat menjadi pemimpin malaikat. Lah kok saya suruh sujud sama Adam? Sorry deh, enggak, saya enggak mau. Lah ini kesombongan karena ibadahnya, kesombongan karena senang ngaji, kesombongan karena punya Al-Quran, kesombongan karena macam-macam, akan meruntuhkan dia. Nah, ibadah yang dilakukan bukan menjadi sebab dia semakin takut kepada Allah, bukan semakin dia merasa kecil di hadapan Allah, tapi dengan ibadahnya malah dia menjadikan sombong. Hati-hati, dia bukan menuju kepada fadl Allah, dia akan menuju kepada adl Allah. Dapatnya nanti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat melakukan kebaikan tidak terlalu tampak hukuman Allah pada dia, karena dia ibadah. Nah, orang seperti ini di saat bermaksiat kasusnya kayak gimana? Orang seperti kalau bermaksiat, orang yang kalau ibadah tidak menjadikan dia semakin kecil di hadapan Allah, kalau jatuh dalam kemaksiatan apa? Ngentengin maksiat. Cuman gitu. Wudhu beres, kan kata hadis Nabi, sholat jamaah rontok, ngeremehin. Haram, dosa kecil. Hati-hati, biarpun dosa kecil, tapi kalau kita remehkan jadi gede, maka kata Ibn Athaillah Sekandari, la saghirata, enggak ada istilah dosa kecil kalau sudah Allah menampakkan sifat adilnya untuk menghukum seorang hamba tersebut. Permasalahan adalah kesombongan, menyombongkan. Makanya dosa itu dibagi, ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar adalah tandanya yang jelas ada hukumannya. Hukuman di akhirat diancam oleh Allah di akhirat. Ada hukuman di dunia, hukum rajam, hukum haddad, hukum had cambuk, itu dosa gede. Menyekutukan, durhaka kepada orang tua, mabuk dan sebagainya, dosa gede. Ada dosa kecil, ini dalam pembagian syariat saja. Ada dosa-dosa kecil, lamam atau dosa kecil ada. Itu dalam pembagian syariat, dosa dibagi dua. Ada dosa gede, kabair, ada dosa kecil. Itu dalam pembagian. Tapi dalam prakteknya, biarpun dosa kecil, kalau kita sombong jadi gede di hadapan Allah. Nah, ini jangan sampai sebagian santri mengatakan, mencium perempuan dosa kecil. Mencium perempuan dosa kecil. Kenapa? Karena tidak ada ancaman yang mencium masuk neraka langsung atau dicambuk, nggak ada. Paling takzir. Karena ada kaidahnya, kalau hukumannya hanya kecil takzir, namanya dosa kecil. Mencium perempuan hanya ditakzir. Nah, gitu tuh. Apalagi? Nah, kalau meremehkan biarpun dosa kecil, akan gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya karena kesombongan. Jangankan kau haram, sesuatu yang semula adalah makruh, kalau dia melakukan kemakruhan karena kesombongannya, menjadikan dia celaka kok. Ada dikisahkan pada zaman baginda Nabi SAW, ada satu orang makan dengan tangan kirinya. Waktu makan dengan tangan kirinya, diingatkan oleh Nabi, kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Yang nyuruh Nabi, apa sih susahnya pindah dari kiri ke kanan? Biarpun katanya orang yang apa namanya, kidal, apa namanya, kidal ya. Nah,
Biarpun orang kidal itu bisa bohong. Kalau orang kidal nggak bisa makan dengan tangan kanannya, bohong. Saya itu biasa makan dengan tangan kanan, tapi kalau saya suruh makan tangan gini juga masih bisa. Coba dibalik, sama, tinggal mau atau tidak. Ayo, Anda biasa makan dengan tangan kanan, coba makan dengan tangan kiri, bisa enggak? Anda nulis dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, bisa atau tidak? Bisa. Nah, laki-laki tersebut mengatakan, la astati', nggak bisa ya Rasulullah, saya sudah biasa begini. Ngecek. Lalu Nabi mengatakan, lastata'ta, nggak akan bisa selamanya, nggak bisa diangkat itu tangan. Hadis sahih. Biarpun urusan kemakruhan kalau kita merendahkan menjadi gede, padahal makruh, mula-mula makruh, tapi karena dibarengi dengan kesombongan, terhukumlah dia. Apalagi, maka dosa kecil pun juga demikian. Kalau Anda remehkan, dosa kecil, gede, maka jangan meremehkan dosa kecil. Pandangan, dosa kecil, lihat aurat, dosa kecil, gede di hadapan Allah. Hati-hati. Jadi permasalahannya, yang menjadikan dosa itu gede artinya adalah hati kita. Kapan kita meremehkan yang namanya dosa, maka saat itu dosa akan menjadi gede. Semestinya kalau orang punya iman, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat melakukan kesalahan sekecil apapun yang ada rasa takut, jangan-jangan ini sebab murka Allah kepadaku. Kalau sudah Allah murka kepadaku, lihat adlullah yang tampak. Makanya kalau orang meremehkan dosa kecil, apa yang Allah berlakukan untuk dia? Kecil, baik, kecil. La saghirata, enggak ada kecil di hadapan Allah nanti. Kalau kita sudah meremehkan dosa kecil, biarpun dosa kecil akan berat hukumannya. Bagaimana orang yang meremehkan dosa besar, kemakruhan diremehkan pun menjadi sebab dia celaka, apalagi dosa kecil. Dosa kecil saja menjadi sebab celaka, apalagi dosa gede. Maka dalam praktek jangan Anda membedakan dosa besar dan kecil. Pembagian yang selama ini disebut kabair, shaghair, dosa besar, dosa kecil, pembagian syariat. Tapi dalam kenyataannya adalah urusan hatimu. Biarpun dosa gede yang dilakukan seorang hamba, mungkin dia adalah seorang yang pernah mabuk, judi, atau bahkan berzina, akan tapi setelah itu dibesarkan dosa itu di matanya. Dia merasa takut hukuman Allah, dia takut hukuman dari Allah, keadilan Allah, sampai dia menangis, kucuran air matanya adalah penghapus dosa tersebut. Tanyakan dirimu sendiri, bagian yang mana? Yang jelas jangan sekali-kali meremehkan dosa sekecil apapun itu dosa. Kita tidak tahu kalau murka Allah ada di sini. Dan dosa sekecil apapun jika Allah belum mengampuni, maka cara membersihkan diri kita harus nyebur ke neraka. Dan jangan remehkan neraka jahanam. Biarpun 1 menit neraka jahanam, 1 menit. Neraka jahanam, percikan neraka itu kalau jatuh ke bumi akan hangus semuanya. Bagaimana Anda 1 menit di dalam neraka? Dan tidak ada yang mengatakan Anda 1 menit kalau masuk neraka. Siapa mengatakan 1 menit? 1 menit saja serem. Di dunia saja nggak usah pakai 1 menit masuk neraka. 1 menit dikasih duit 5 juta, disetrika setengah menit punggungmu. Sini tak setrika. Siapa yang mau? Setengah menit disetrika punggungnya, nyos. Jangan main-main urusan neraka. Jangan meremehkan urusan hukuman Allah. Kemakruhan pun tidak boleh diremehkan. Makruh, hanya makruh. Kalau Anda melakukan makruh, nggak apa-apa melakukan kemakruhan biasa. Misalnya ada orang makan dengan tangan kirinya, misalnya makruh. Dia ngerti gimana makan dengan kiri, makruh. Kenapa makan dengan kiri? Ya selagi diingatkan ya dengan. Tapi kalau dia ngomong, gini aja kok kalau, awas, hati-hati. Jadi gede di hadapan Allah. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri, biasa, nggak dosa. Tapi di saat Anda diingatkan, suruh meninggalkan makan dengan tangan kiri, kok Anda tolak dengan kesombongan, jadi gede nanti di hadapan Allah. Kemakruhan begitu. Maka dari itu kalau ada orang mengingatkan Anda akan dosa atau mengingatkan Anda akan kemakruhan, maka Anda katakan sam'an wa ta'atan, saya akan laksanakan. Biarpun nanti lupa lagi. Kamu kalau saya minum dengan kaki nggak dosa. Tapi kalau saya minum dengan tangan kiri saya karena saya menghindar dengan tangan kanan saya, kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosanya bukan karena minumnya, karena hatinya ingkar tadi, hatinya yang sombong tadi. Nah, begitulah kisah dosa-dosa. Ingat, tidak ada dosa kecil. Kalau kita melakukan dosa dengan kesombongan,
tidak segera bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, buah daripada meremehkan dosa kecil akan mengulang dosa kecil dengan mudah. Yang menganggap melihat perempuan, lihat aurat perempuan di pinggir jalan adalah dosa kecil, dia akan sering di rumahnya setiap pagi duduk di kursi lihat perempuan lewat, roknya pendek, lebih pendek, turun lagi, dosa kecil, ketahuilah dosa kecil semakin banyak adalah menjadi dosa gede. Fasik sama kasusnya. Jadi permasalahan adalah meremehkan dosa. Maka dari itu, ayo mulai detik ini, saat ini, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil sekalipun, apalagi dosa gede. Tapi di saat Anda sudah bisa menganggap dosa kecil itu gede, kalau sudah Anda menganggap dosa kecil sebagai dosa gede, hukuman Allah, maka ketahuilah Allah akan melihatmu dengan fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bagaimana sampai kepada fadl Allah. Di saat kita melakukan ibadah, maka hendaknya kita melakukan ibadah dengan penuh ketawaduan, syukur atas karunia Allah. Dan di saat melakukan kemaksiatan, bergegaslah kita untuk menyesali dosa-dosa tersebut. Maka di saat orang seperti itu akan dipandang Allah dengan fadl. Karena apa? Orang ini tawadhu, dia dosa tapi dia nyesel, maka Allah memandang dengan kasih sayangnya. Maka tidak ada dosa besar saat itu, biarpun gede dosanya, karena dia menyesal, memohon ampun kepada Allah dengan tetesan air mata, berjanji tidak mengulangi penyesalan yang sesungguhnya. Allah Maha tahu, Allah akan pandang bifadlihi, dengan karunia-Nya. Tapi sebaliknya yang sebelah ini, naudzubillah, yang satu lagi ini, lihat, melakukan dosa sombong. Dosa kecil saja sombong menjadikan dia terhinakan, apalagi dosa gede. Diajak tobat terusan mabuk, ngapain sih? Memang mabuk apa sih? Zina, mumpung muda. Hati-hati, hati-hati yang merendahkan, meremehkan dosa. Allah akan memandang dia bi'adlihi. Kalau sudah Allah mandang seorang hamba dengan keadilannya, terpuruklah seorang hamba, terhinakan seorang hamba, maka dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat berat. Mari kita renungi diri kita sendiri. Jangan biasa meremehkan dosa sekecil apapun. Sekecil apapun, sekecil apapun. Dan membiasakanlah kita untuk bisa membuat sebuah evaluasi sekaligus koreksi diri. Inilah perlu kesadaran koreksi diri. Yaitu tadi, kadang orang duduk di rumahnya berhari-hari tidak sadar, setiap hari melihat yang haram, orang lewat. Kalau dia seorang yang sadar akan dosa, kursinya akan dipindah miring ke sana, sudah aman, tidak akan melihat di sana. Dan karena kita biasa meremehkan dosa kecil, setiap hari pun dosa kecil disodorkan di mata kita melalui layar televisi pun nggak sadar. Jangan dianggap itu tidak dosa. Paling tidak begini loh ya, kalau Anda memang melihat sebuah keharaman, biarpun itu menurut ulama sejak di bab pembagian syariat tadi dosa kecil, paling tidak harus Anda lintaskan itu dosa, ya Allah ampuni aku, itu dosa, ampuni aku. Dan jangan sekali-kali terlintas di hati Anda perkataan bahwasanya cuma dosa kecil aja kok, kecil, dosa kecil. Apalagi kemarin kita hati sebelumnya, wudhu menghabiskan dosa, puasa Muharram menghabiskan dosa. Alah, habis nanti Muharram setahun habis, puasa Muharram setahun habis. Kalau sudah meremehkan begini, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang paling takut melakukan dosa. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang semakin tawadhu di saat melakukan kebaikan. Dan semoga kebaikan yang kita lakukan tidak menjadi sebab kita sombong kepada siapapun, kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.